Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai siaran offline YouTube untuk ibadah hari ini, yaitu tanggal 5 April 2020. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kesempatan bagi kami kembali boleh beribadah di rumah-rumah, di rumah jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak mau kehilangan korban sehari-hari. Kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi hari-hari ini di sekitar kami. Kami tetap mengambil bagian dalam ibadah kami dengan hormat dan takut akan Tuhan dalam pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Lewat YouTube ini juga kami mendengar kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur untuk telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian yang membuat mata hati kami semakin terang, boleh melihat seperti Bapa melihat. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terus kita mencermati keadaan hari-hari terakhir ini, yaitu keadaan pandemi virus corona yang sedang melanda dunia, melanda Indonesia, yang belum sampai keadaan puncak. Dan kita mengucap syukur sebagai gereja Tuhan, boleh belajar mengerti kebenaran firman Tuhan, boleh belajar mengerti kehendak Allah atas apa yang sedang terjadi di tengah-tengah pandemik virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Kita belajar apa respon daripada gereja Tuhan atas apa yang terjadi. Pertama-tama adalah berusaha baik melalui doa untuk menyelesaikan masalah pandemik virus corona tanpa berusaha melihat apa kehendak Tuhan di balik peristiwa ini semuanya. Mencoba memakai iman hanya untuk menyelamatkan nyawa sendiri, padahal sebenarnya karena takut mati. Iman dipakai untuk kebutuhan sendiri, untuk kebutuhan daging, padahal iman itu seharusnya dipakai untuk melayani kehendak Allah. Itulah artinya yang pemazmur katakan dalam Mazmur 91 ayat yang kedua. Saya bacakan. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya garis bawahi di sini, Allahku yang kupercayai. Artinya berani mempercayakan hidupnya kepada Allah yang dipercayai. Artinya melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak diri sendiri. Contohnya orang Kristen yang melayani kehendak sendiri, memakai iman, berdoa untuk kesehatan, sembuh dari penyakit jantung tetapi makan sembarangan. Pengen hidup sehat, oleh karena doa, mujizat supaya terjadi, tetapi hidupnya sembarangan, makan sembarangan, mengusir roh kolesterol, roh penyakit jantung, roh penyakit diabetes, tetapi sembarangan. Akhirnya tidak bertanggung jawab atas diri sendiri, memakai iman hanya untuk kedagingan. Begitulah cara orang Kristen menanggapi pandemi virus corona ini.
yaitu memakai iman untuk kebutuhan diri sendiri tanpa berusaha mengerti apa kehendak Allah di balik peristiwa ini semuanya. Kita sih nggak perlu takut mati karena virus corona, karena kita juga tanpa virus corona pun suatu ketika kita juga pasti akan mati. Tetapi kalau memang belum waktunya mati, kita boleh menghindar. Kalau kita belum waktunya mati oleh karena pandemi virus corona, kita bisa menghindar. Sama seperti Tuhan Yesus pernah menghindar ketika dia mau dilempari dengan batu. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pada waktu itu Yesus belum waktunya untuk disalibkan, dianiaya, dan belum waktunya untuk mati. Yesus tahu ketika dia mau dilempari dengan batu, dia menghilang, dia menghindar. Kita pun demikian, Bapak Ibu. Kalau kita belum waktunya mati oleh karena virus corona, kita bisa menghindar. Kita bisa melaksanakan apa saja program pemerintah, cara-cara menghindar dari virus corona, sering cuci tangan, tidak melap mulut, tidak mengusap wajah ketika tangan kita belum dicuci, dan juga kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Lalu kalau kita keluar rumah, kita berusaha untuk pakai masker. Semuanya anjuran pemerintah. Kita boleh lakukan, kita boleh menghindar dari virus corona ini. Demikian halnya Tuhan Yesus, dia bisa menghindar. Nah, ciri-ciri gereja yang hanya melihat masalah dari kacamata daging adalah hanya ingin menyelamatkan diri dari masalah yang terjadi. Padahal hanya orang percaya yang rela kehilangan nyawanya lah yang berhak memperoleh nyawanya kembali. Kalau kita lihat contoh di Alkitab, orang Israel ketika hidup di padang gurun, yang selalu melihat cara hidup mereka di Mesir ketika mereka menghadapi masalah, mata mereka selalu tertuju kepada pemenuhan kebutuhan di padang gurun dengan cara hidup seperti di Mesir. Beginilah juga contoh banyak orang Kristen yang sekarang ini banyak mencopot ayat-ayat firman Tuhan seperti Mazmur pasal 91, dicopot walaupun rebah 1000 di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu. Itu dicopot tanpa memandang apa arti daripada Mazmur pasal 91. Tetapi begitu ada kejadian seperti ini, supaya tidak terjadi, supaya diselamatkan karena takut mati, langsung mencopot ayat itu, mengambilnya sebagai mantra, lalu dideklarasikan nanti 3 kali 1, sama seperti makan obat 3 kali 1 hari. Ini betapa lucunya, Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya main copot ayat sama seperti memakai mantra untuk menyelamatkan diri sendiri. Betapa lucunya sebagai orang Kristen kita hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita mencopot ayat sana sini tanpa mengerti apa kehendak Tuhan di balik apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama adalah respon daripada gereja Tuhan menghadapi pandemik virus corona ini adalah berusaha menyelesaikan masalah pandemik virus corona untuk menyelamatkan diri sendiri. Berespon seperti dunia berespon, tanpa berusaha mengerti apa kehendak Allah di balik apa yang semua yang terjadi. Respon yang kedua sebagai gereja Tuhan adalah berusaha melihat dari kacamata Tuhan melihat.
Kita perlu membaca Roma 8, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang mari kita lihat apa rancangan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia di balik peristiwa pandemik virus corona yang sedang terjadi hari-hari ini, melanda dunia, melanda Indonesia. Kita perlu belajar dari Alkitab. Kita tidak sembarang copot ayat. Kita berusaha mengerti kehendak Allah di balik peristiwa ini semuanya. Sebab itu mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan bagi kita semuanya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini adalah perjalanan hidup orang Israel yang keluar dari Mesir, masuk padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian. Inilah gaya hidup orang Israel dalam perjalanan ini. Ini dikatakan oleh Paulus, dituliskan oleh Paulus, menjadi contoh, menjadi patron, menjadi pola bagi kita yang hidup di zaman akhir telah tiba. Ada banyak contoh yang perlu kita perhatikan. Tetapi dari sekian contoh perjalanan hidup orang Israel, mari kita lihat Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengeram, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Selama 430 tahun orang Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Raja Firaun yang berikutnya tidak mengingat lagi apa yang terjadi ketika Yusuf menolong bangsa Mesir keluar daripada kelaparan, dan bahkan Mesir boleh menjadi berkat bagi dunia saat itu. Setelah Raja Firaun berganti, maka Raja Firaun takut karena bangsa Israel itu bertambah banyak, sehingga mereka menganiaya bangsa Israel. Bahkan juga kalau ada anak laki-laki yang lahir, mereka menyuruh kepada bidan-bidan untuk membunuh anak-anak Israel, anak-anak orang Yahudi waktu itu. Kalau yang lahir laki-laki, kalau yang lahir perempuan akan dibiarkan. Dan selama 430 tahun, kira-kira kalau satu generasi 70 tahun, 6 generasi mereka diperbudak. Mereka sangat menderita. Bahkan mereka dikatakan tadi berteriak minta tolong kepada Allah, sampai suara mereka terdengar. Lalu Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub memperhatikan teriakan mereka. Lalu Tuhan pun mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Tuhan pun memperhatikan teriakan mereka.
dan mulailah rencana Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel melalui Musa dan Harun. Nah, kalau kita perhatikan, bangsa Israel ini adalah anak Allah yang sulung. Sebab kita harus memperhatikan teriakan daripada anak sulung Israel ini adalah teriakan daripada orang Israel yang sampai didengar oleh Tuhan. Kita buka Keluaran pasal 4 ayat yang ke-22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa Israel adalah anak Allah yang sulung. Nah, kalau kita perhatikan tulah demi tulah yang terjadi bagi bangsa Mesir dari tulah pertama sampai tulah ke-10, memang sengaja Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan sebagai tulah yang terakhir, tulah kematian anak sulung bagi bangsa Mesir, bahkan juga anak sulung dari budaknya, bahkan dari hewannya juga, itu harus terjadi. Baru bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir keluar ke padang gurun untuk menuju tanah perjanjian. Nah, kenapa harus sampai kematian anak sulung terjadi baru bangsa Israel dilepaskan oleh bangsa Mesir atau Firaun? Ini adalah karena memang anak sulung Israel telah dianiaya selama 6 generasi, selama 430 tahun. Sehingga Tuhan dendam, sehingga Tuhan sakit hati kepada anak sulungnya yang telah dipermainkan, yang telah diperbudak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya anak kita diperbudak oleh orang lain, apakah kita tidak marah? Apalagi Tuhan memiliki anak sulung bangsa Israel, diperbudak selama 430 tahun oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir tidak mengingat bagaimana Yusuf yang menjadi penolong bagi bangsa Mesir waktu masa kelaparan tersebut. Tetapi Firaun membalasnya dengan cara memperbudak bangsa Israel. Nah, apa hubungannya dengan apa yang sedang kita pelajari? Apa kehendak Allah di balik peristiwa pandemik virus corona ini? Mari kita lihat Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal 6 ayat 10 sampai 11. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Berapa lamakah lagi, ya penguasa? Ini jeritan daripada anak sulung. Ini anak sulung gereja perjanjian baru. Sebelumnya mari kita lihat apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud di perjanjian baru sebagai anak sulungnya Tuhan. Coba kita lihat Roma 8 ayat 23. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh,
kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi kita yang disebut hidup oleh roh, hidup yang dipimpin oleh roh Allah. Kita mengalami aniaya oleh karena perbuatan daging kita. Kita mengalami aniaya hidup di dunia ini sama seperti orang Israel hidup di padang gurun dunia ini. Kita mengalami aniaya sebab kita merindukan untuk mengenakan yaitu tubuh kemuliaan. Sebab itu mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 2 sampai 4. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 2 sampai 4. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan kita tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi untuk mengenakan tubuh kemuliaan itu, kita mengeluh. Kita yang menerima karunia sulung roh itu, kita mengeluh merasakan rasa sakit bersalin. Itu sama seperti aniaya yang dialami oleh orang Israel di padang gurun. Tetapi bagi kita yang mengalami aniaya hidup di dunia ini, karena kita berusaha hidup seperti Yesus hidup dipimpin oleh Roh Allah, kita mengalami aniaya. Kita belajar hidup sama seperti Yesus hidup, yang rela kehilangan nyawa untuk mendapatkan nyawa yang baru. Nah, ini tujuannya adalah supaya genap jumlah menurut Wahyu 6 ayat 11 tadi, supaya sampai genap jumlah dari para saksi itu. Siapa para saksi itu? Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi orang yang rela kehilangan nyawa itu adalah orang yang menerima karunia sulung roh, yang mengalami kesaksian hidup sama seperti Yesus hidup, yang rela kehilangan nyawa untuk mendapatkan nyawa yang baru. Inilah para saksi Tuhan. Jumlahnya harus sampai genap. Makanya teriakan mereka di Wahyu pasal 6 itu, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Tetapi dikatakan, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi harus ada jumlah saksi, saksi yang hidup sama seperti Yesus hidup, yang rela kehilangan nyawa. Inilah orang yang memiliki karunia sulung roh, dan jumlahnya harus genap, sehingga teriakan mereka akan terdengar dan akan dijawab oleh Tuhan. Jumlah para saksi ini yang akan membuktikan bahwa iblis bersalah,
bahwa iblis yang tadinya adalah Lucifer, dia adalah sebagai putra fajar, tetapi dia memberontak kepada Tuhan. Dia terbukti bersalah. Dan para saksi ini, kalau jumlahnya sudah genap, maka Tuhan akan mendengar teriakan para saksi ini dan akan menghakimi iblis dan membuang ke neraka. Sebaliknya, para saksi ini akan dipersilahkan masuk ke langit bumi yang baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi apa kehendak Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia lewat peristiwa pandemik virus corona ini? Kita harus makin serius berjuang sebagai saksinya Tuhan dengan cara hidup seperti Yesus hidup, supaya jumlah kita para saksinya Tuhan yang rela kehilangan nyawa akan semakin cepat tergenapi jumlahnya, supaya teriakan kita didengar oleh Tuhan, dan Tuhan pun akan menggelar penghakiman bagi iblis. Sebab itu kita para saksinya Tuhan yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan, tertulis dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi kita yang menantikan Tuhan dan mempercepat kedatangan hari Allah, yaitu kita yang mengerti kehendak Allah di balik peristiwa ini semuanya, bahwa peristiwa ini akan memunculkan para saksi. Jumlah para saksi itu harus genap jumlahnya, supaya teriakan kita didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan menghakimi iblis, dan iblis akan dibuang ke neraka. Lalu kita mempercepat kedatangan Tuhan. Ketika kita dihakimi oleh Tuhan, dimasukkan ke dalam langit bumi yang baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Dan seruan kita sebagai anak sulungnya Tuhan yang menerima karunia sulung rohnya akan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan melakukan pembalasan dengan menghakimi iblis masuk ke neraka kekal selama-lamanya, sedangkan kita akan diperkenankan masuk langit bumi yang baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Inilah pengharapan kita di balik peristiwa pandemi virus corona. Jadi apapun yang terjadi Bapak Ibu, jangan kita berespon seperti dunia berespon. Memang kalau kita belum waktunya mati oleh karena virus corona, belum waktunya, kita tahu belum waktunya, kita belum dijemput oleh Tuhan, kita bisa mati bukan karena hanya virus corona, oleh karena yang lain pun kita bisa mati. Tetapi kalau kita belum waktunya, kita tahu belum waktunya, kita bisa menghindar seperti Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Ketika dia belum waktunya disalibkan, dia menghindar. Kita pun bisa menghindar. Kita mematuhi aturan-aturan kesehatan. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya 2 minggu yang lewat, masih di gedung ibadah. Waktu itu saya membagikan tentang Mazmur 91. Mazmur 91 itu bernubuat tentang kehidupan Tuhan Yesus. Dan iblis tahu, dia mencopot ayat itu. Dia mengutip ayat itu di Matius 4 ayat 6. Coba kita baca Bapak Ibu, Matius 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis tahu bahwa Mazmur pasal 91 itu bernubuat tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hatinya melekat kepada Allah Bapa. Dan kalau Yesus hidup kalau Yesus masih hidup sampai sekarang ini, sama seperti kita masih hidup, dia tidak perlu takut. Dia tidak perlu takut kepada virus corona. Nah, artinya kalau kita bisa hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam Mazmur 91, nubuatan terhadap dia, kita pun tidak perlu takut. Tetapi kalau kita masih belajar hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup, kita belajar masih hidup dalam hukum kesehatan, kita masih bisa menghindar. Kita bisa menghindar dari penyakit virus corona. Jadi kita bisa menghindar. Nah, yang kedua adalah kita harus mengerti bahwa memang apa kehendak Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk lewat pandemik virus corona, dalam segala sesuatu bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, kita ingat peristiwa bahwa apa yang terjadi bagi orang Israel itu menjadi pelajaran, itu menjadi contoh, menjadi pola bagi kita di mana zaman akhir telah tiba. Apa yang terjadi bagi orang Israel sebagai anak sulungnya Tuhan, sampai anak sulungnya berteriak, lalu Tuhan pun mendengar, mengingat perjanjian antara Tuhan dengan Ishak, dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu juga kita. Bukankah Tuhan berjanji bahwa kita akan diselamatkan dari dunia ini, akan diberikan hidup bersama-sama dengan Dia, hidup dalam kerajaannya kekal selama-lamanya. Kita yang berteriak, yang menerima karunia sulung roh, yang mengalami rasa sakit bersalin, mengalami penderitaan hidup di dunia ini, melawan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, melawan semuanya keinginan-keinginan untuk hidup secara daging. Kita mengalami keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita belajar untuk hidup seperti Yesus hidup. Kita belajar hidup menderita seperti Yesus hidup menderita, supaya kita yang rela kehilangan nyawa menjadi saksinya Tuhan. Dan kalau jumlahnya sudah genap, maka teriakan kita untuk meminta pembalasan dari Tuhan. Pembalasan kepada siapa? Kepada iblis. Setelah jumlahnya genap, menurut Wahyu 6 ayat 11, maka Tuhan akan mendengar dan Dia akan menggelar penghakiman itu dan menghakimi iblis masuk neraka, dan kita pun diperkenankan masuk dunia akan datang dengan mengenakan tubuh kemuliaan dan juga nyawa, yaitu roh dan jiwa kita yang telah mengenakan kodrat ilahi, itu akan disatukan, digabung dengan tubuh kemuliaan, dan kita akan menikmatinya hidup sampai selama-lamanya. Jadi begitulah kira-kira apa yang kita dapat makna daripada peristiwa ini semuanya, supaya kita boleh berjuang bersama-sama sebagai orang yang menerima karunia sulung roh, supaya kita berjuang hidup sama seperti Yesus hidup, supaya jumlah para saksi itu cepat tergenapi, dan itu mempercepat kedatangan Tuhan yang akan datang menggelar penghakiman atas iblis dan memberikan kepada kita langit bumi yang baru, dan kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu. Kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Apa yang terjadi
lewat pandemik virus corona yang sedang melanda dunia ini. Memang harus terjadi Tuhan. Memang harus terjadi. Engkau telah menubuatkan lewat apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dengan membuka meterai demi meterai, dan Yesus juga telah menubuatkan selagi bersama-sama dengan murid-muridnya akan terjadi virus demi virus yang akan melanda dunia ini. Bahkan 1/4 jumlah manusia di muka bumi ini akan dimusnahkan. Engkau memberikan legalitas kepada maut dan roh kerajaan maut untuk memusnahkan 1/4 jumlah manusia oleh karena pedang, oleh karena kelaparan, oleh karena virus, dan juga oleh karena binatang buas. Engkau memberikan legalitas Tuhan, dan tulah demi tulah ini akan terjadi. Tulah demi tulah ini akan terjadi sampai teriakan daripada anak sulung, yaitu kami para saksi yang rela kehilangan nyawa demi Kristus, yang rela kehilangan nyawa menjadi saksi kami yang mengalahkan para pendakwa itu oleh darah anak domba dan kesaksian hidup kami Tuhan. Itu yang akan mengalahkan dalam pengadilan Kristus, yang akan mengadili iblis, dan iblis akan dibuang oleh Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil ke neraka kekal selama-lamanya, dan kami akan diperkenankan masuk langit bumi yang baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk rencanamu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.